Saya dulu, waduh, kalau bicara terlilit hutang, saya pernah sudah hamba Tuhan, hutang saya di mana-mana. Karena kegagalan saya di dalam mengelola. Bukan salah Tuhan, salah saya. Saya Michael Ponello, dan saya mau berkata sesuatu hal yang untuk kita mengerti dengan benar siapa Tuhan itu. Banyak orang mengalami satu kesalahpahaman tentang Tuhan. Dan tidak sedikit orang-orang yang menyalahkan Tuhan. Kenapa kok saya alami kehidupan yang sulit ini? Kenapa kok saya harus menderita? Kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus miskin? Lalu Tuhan yang dibawa-bawa. Kok Tuhan begini amat sih? Nah, satu rahasia yang sebenarnya kita harus tahu bahwa Tuhan itu hanya ada kebaikan dan kebaikan. Tuhan tidak pernah punya rancangan yang jahat. Tuhan tidak punya rancangan untuk mencelakakan. Dia punya rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Manusia berdosa adanya. Dan oleh akibat dosa manusia menderita. Oleh akibat dosa manusia tersiksa. Oleh akibat dosa manusia ada di dalam keterpurukan. Bukan salah Tuhan. Nah, Tuhan punya rancangan untuk mau memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal. Saya pada waktu kurang lebih 7 bulan yang lalu, saya mengalami satu sakit dan nanti saya akan saksikan di episode atau di tayangan berikutnya. Pada waktu masuk MRI, Tuhan berbicara kepada saya. Dengan jelas saya mendengar suara itu berkata begini, "Anakku, di dalamku hanya ada kebaikan dan kebaikan. Aku berikan kamu umur yang panjang." Walaupun hasil daripada pemeriksaan itu adalah hasil yang mengejutkan dan diagnosanya adalah diagnosa yang saya harus umur pendek. Tapi saya percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Dan ternyata itu ada ayatnya. Dalam Yakobus pasalnya yang pertama, itu ayat 17 itu berkata begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, kita boleh lihat di sini rahasia kebenaran firman Allah dinyatakan kepada Rasul Yakobus bahwa semua pemberian yang baik itu dari Tuhan. Semua anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Kalau kita undur ayat 16 berkata begini, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Lalu tanda seru di situ, jangan sesat. Artinya begini, kalau kita berkata yang buruk dari Tuhan, kita sesat. Karena ayat 13 itu berkata begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Manusia dicobai oleh keinginan dan dosa-dosa, kelalaian sendiri. Apa yang kita alami hari-hari ini
itu adalah karena keputusan-keputusan kita di waktu-waktu kemarin. Jadi Tuhan itu tidak pernah salah. Ayub pernah berkata begini, masakan kita mampu menerima yang baik dari Tuhan lalu yang buruk kita tidak terima? Ayub berkata dalam pengertian semuanya atas seizin Tuhan. Yang buruk, kalau kita lihat Ayub, yang buruk itu dari iblis. Bagaimana dia anak-anaknya meninggal, bagaimana hartanya habis, bagaimana dia sakit. Semua pekerjaan iblis. Nah Tuhan itu tidak ada sesuatu hal yang jahat dalam dirinya. Allah adalah kasih. Allah itu punya rancangan, di dalam dirinya itu hanya ada kasih bagi kita, kebaikan demi kebaikan. Ditekankan bahwa jangan sesat. Kalau kita berkata kita miskin karena Tuhan, kita sesat. Kalau kita berkata kita sakit karena Tuhan, kita sesat. Kenapa? Karena Tuhan gak kasih kita sakit. Lalu kenapa kita bisa sakit? Ya karena kita mungkin tidak mengelola tubuh dengan baik, kita tidak olahraga. Waktu tidur kita bangun, waktu bangun kita tidur. Makanan tidak teratur, sehingga kita sakit. Atau dari dosa kita, sehingga dosa itu membuat satu celah untuk iblis ambil kesempatan. Sehingga kita terpuruk. Atau mungkin kita mengalami kesusahan, kita miskin. Kenapa kita miskin? Mungkin kita nggak mengelola keuangan secara baik. Kita tidak menghitung dengan bijak. Kita nggak pernah cukup. Lalu ketika kita miskin, kita berkata, Tuhan jahat. Kenapa saya miskin? Mungkin juga kita miskin karena kita malas. Kita tidak berjuang. Orang lain bangun jam 5 subuh, kita bangun jam 10. Lalu orang lain bekerja mati-matian dengan otak, dengan tenaga, dengan segala upaya untuk berjuang. Dan mereka hidup melakukan prinsip-prinsip bagaimana supaya mereka diberkati. Sehingga kita hidup semena-mena. Lalu kita berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak begitu, saudara. Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Dan dia sudah mati bagi kita, bahkan nyawanya sudah diserahkan. Tinggal kita yang menjalani. Tinggal kita yang dengan bijak untuk mengatur, mengelola. Tuhan bilang pada waktu manusia pertama diciptakan, awal manusia diciptakan, berkuasalah atas dunia ini. Kalau kita gali lebih dalam di situ, kita akan temukan bagaimana kata mengelola. Kita itu diciptakan Tuhan dari unsur bumi, ada tanahnya. Kita mengelola. Kalau kita nggak bisa mengelola, disitulah kehancuran. Disitulah kegagalan. Sehingga banyak sekali hal yang kita alami, penderitaan, kesulitan. Bukan karena Tuhan jahat. Karena Tuhan nggak pernah jahat. Tapi karena kebodohan kita. Karena kelalaian kita. Kita nggak mengatur keuangan, kita tidak berjuang, kita tidak mengelola kesehatan tubuh kita tidak ada olahraga. Sehingga kita mengalami penderitaan. Sakit bukan dari Tuhan, tapi kesembuhan dari Tuhan. Kalau kita sedang sakit, mungkin saudara sedang sakit. Sakit bukan dari Tuhan, tapi kesembuhan dari Tuhan. Artinya begini, mintalah kesembuhan dari Tuhan. Tuhan akan berikan itu karena Tuhan hanya ada kebaikan demi kebaikan. Kalau engkau sedang sulit ekonomi, katakanlah engkau miskin. Minta berkat kepada Tuhan. Ada prinsip-prinsip kebenaran
untuk membawa kita diberkati. Janji Tuhan itu ada beberapa hal. Ada secara prinsip, kalau kamu lakukan, kamu diberkati. Siapa memberi, akan diberi. Siapa yang rajin akan mendapatkan berkat. Itu prinsip. Ada juga janji Tuhan yang sesuatu menjadi hak kita karena kita ahli waris. Nah, kita harus belajar mengerti bahwa kalau di dalam Tuhan hanya ada kebaikan dan kebaikan. Yuk kita pelajari tentang Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau? Lalu bagaimana kita memposisikan diri kita untuk kita berjuang? Saya yakin janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau di dalam Dia hanya ada kebaikan dan kebaikan, tinggallah di dalam Dia. Percaya sama Dia, berharap sama Dia. Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit. Tuhan memulihkan setiap yang memiliki persoalan. Oke, kalau mungkin engkau ada dalam persoalan, engkau terlilit hutang. Saya dulu, kalau bicara terlilit hutang, saya pernah sudah hamba Tuhan, hutang saya di mana-mana. Karena kegagalan saya di dalam mengelola. Bukan salah Tuhan, salah saya. Tapi saya bersyukur Tuhan itu pemberi jalan keluar. Dia berkata begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku tahu aku punya hutang kelalaian saya. Tapi Tuhan adalah pemberi jalan keluar. Saya harus berjuang dan percaya kepadanya. Sebab itu saya mau bilang kepada saudara-saudara, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Kalau engkau sedang terlilit hutang, engkau datang sama Tuhan. Minta hikmat, maka akan muncul ide-ide yang baik, yang tidak merugikan orang, tidak merugikan diri sendiri. Engkau akan berjuang dan engkau akan dapatkan jalan keluar. Tuhan hanya ada kebaikan demi kebaikan. Kalau kita lihat di Alkitab banyak sekali. Ada lagu yang saya suka. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Jangan menyerah. Jangan berputus asa. Jangan hakimi diri kalau engkau sudah salah. Engkau boleh lihat kesalahan untuk bagaimana engkau melangkah ke depan dengan memperbaiki kesalahan itu. Engkau berjuang. Tuhan pasti menolong engkau. Ada harapan. Jangan berputus asa dalam menjalani kehidupan. Ingat begini, di dalam Tuhan hanya ada kebaikan dan kebaikan, lalu anugerah Tuhan yang sempurna. Kalau Tuhan memiliki anugerah yang besar, datang. Anugerah itu hadiah. Kadangkala apa yang kita tidak pikir, kita enggak timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Maksudnya apa? Melampaui, melebihi dari apa yang kita pikirkan. Tuhan itu mampu memberikan jalan keluar. Taruh di dalam hatimu bahwa di dalam Tuhan hanya ada kebaikan dan kebaikan. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, Tuhan jahat. Kok Tuhan begini amat? Jangan mengeluh kalau kita punya persoalan. Saya berdoa buat saudara. Tuhan menolong saudara. Saya ditolong Tuhan berulang kali dan saya banyak belajar. Tuhan itu benar-benar baik. Yesus itu baik. Tuhan memberkati. Saya Michael Ponelo. Shalom.